Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah demikian banyak dan besarnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih masih dapat melaksanakan salah satu dari rukun-rukun Islam, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan tahun yang ke-14 42 Hijriah. Dan alhamdulillah sebagaimana yang selalu diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib dengan masjidnya Darul Hijrah, yaitu kajian menjelang berbuka puasa. Maka pada hari ini, hari yang kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah, saya mendapatkan sebuah tema untuk disampaikan kepada para jamaah sekalian, yaitu bertaubatlah sebelum terlambat. Jadi pembicaraan kita insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini seputar taubat, seputar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan dari pembahasan ini, kita ingin mengetahui makna at-taubah dari sisi bahasa, etimologi. Makna taubah yaitu dari kata taba yatubu sama dengan anaba yunibu. Artinya roja'a. Jadi makna bahasa atau makna kata taubat secara bahasa yaitu taba yatubu sama dengan anaba yunibu, artinya roja'a yarji'u, yaitu kembali. Makanya at-taubatu makna bahasanya adalah ar-ruju' secara bahasa, yaitu kembali, ya, kembali. Disebut dengan at-taubah itu adalah ar-ruju', yaitu karena seorang hamba yang dia bertobat itu dia kembali dari berbuat dosa. Artinya dia meninggalkan dosa itu dan dia kembali kepada asalnya, yaitu tidak berbuat dosa. Ini hubungan antara makna bahasa taubat dengan hakikat dari taubat itu. Kalau dikatakan tabal abdu wa anab, seorang hamba dia bertobat dan dia kembali, artinya roja'a an dzambihi, artinya dia kembali dari dosanya, artinya dari berbuat dosa. Kemudian makna taubat secara syar'i, secara
definisi para ulama, definisi secara syar'i, yaitu tarkudz dzambi makhafatallah. Tarkudz dzambi makhafatallah, yaitu seorang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ini definisi yang pertama. Jadi at-taubatu tarkudz dzambi makhafatallah. Seorang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ada definisi yang lain, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. At-taubatu ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Taubat itu adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan kepadanya. Ini makna taubat secara definisi para ulama kaum muslimin. Definisi secara syar'i, yaitu ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Seorang kembali dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, dia menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil-dalil tentang diperintahkannya taubat. Karena taubat adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan taubat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang mukmin bertaubat. Bahkan orang kafir disuruh bertaubat dari kekufurannya kepada iman. Orang munafik dari kemunafikannya kepada keikhlasan. Orang yang berbuat syirik, dia disuruh taubat dari kesyirikannya kepada tauhid. Ya. Dan seorang muslim yang berbuat maksiat, dia diperintahkan bertaubat, meninggalkan maksiatnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya, bahkan kepada mereka yang kafir, supaya bertobat, yakni menuju kepada keimanan. Adapun dalilnya, dalil tentang tobat ini ada sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Karena apa yang dimaksud dengan at-taubatun nasuh? Baik, sebelum kita membahas tentang makna dari at-taubatun nasuh, saya ingin membawakan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, juga memerintahkan kita untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mencapai kemenangan. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Jadi ini diantara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali pada makna taubatan nasuha. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Kata nasuh itu dari nasoha. Nasoha atau nasuha artinya kholuso, yaitu bersih, murni. Itu arti asal kata nasoha. Adz-dzahabun nasih artinya emas murni 24 karat. Kali sebut adz-dzahabun nasih artinya adz-dzahabul khalis, emas murni 24 karat. Jadi makna taubat nasuh ini ada kaitan dengan yaitu taubat yang betul-betul murni, yang betul-betul ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa ucapan-ucapan para ulama tentang makna at-taubatun nasuh? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan 3 orang sahabat tentang makna dari at-taubatun nasuh. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal. Kata mereka radhiyallahu anhum ajma'in, yang dimaksud dengan at-taubatun nasuh an yatubal abdu thumma la ya'udu ila dhanbi. An yatubal abdu thumma la ya'udu ila dhanbi kama la ya'udu labanu ila ad-dar'i. Makna taubat an-nasuh yaitu seorang hamba dia kembali kepada Allah, dia bertobat pada Allah Ta'ala, thumma la ya'udu ila dhanbi, kemudian dia tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Kemudian seperti apakah tidak kembalinya seorang hamba itu kepada dosa itu? Kata mereka, kama la ya'udul labanu ila ad-dar'i, sebagaimana susu tidak kembali kepada tempatnya. Jadi kalau ada seekor sapi misalnya, itu diperah susunya, ya. Diperah susunya, keluar susu itu. Tidak mungkin susu yang sudah keluar itu kembali ke kantong susu pada sapi tersebut. Jadi ini perkataan mereka. Ibarat yang luar biasa, sangat bisa dipahami makna dari seorang yang bertobat nasuh itu, seorang betul-betul bertobat dan dia tidak kembali kepada dosanya. Sebagaimana tidak kembalinya susu ke kantong susu setelah diperah. Ya. Atau dengan bahasa kita sekarang itu ibaratnya peluru yang sudah ditembak tak mungkin masuk lagi ke senapan, tak mungkin. Jadi gambaran gampangnya begitu. Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang terpandang, terkenal kezuhudannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, at-taubatun nasuh, taubat nasuh itu adalah an yakunal abdu nadiman ala ma madha. Makna taubat an-nasuh yaitu penyesalan seorang hamba terhadap dosa yang dia lakukan terdahulu, mujmi'an ala alla ya'uda fihi, dengan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Jadi at-taubatun nasuh menurut Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaitu penyesalan seorang hamba terhadap dosa yang pernah dia lakukan dan tekad bulatnya untuk tidak kembali kepada dosa itu. Tekad bulatnya untuk tidak kembali kepada dosa tersebut setelah dia bertaubat, setelah dia berhenti dari dosa tersebut.
Ini juga dinukil oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Jadi perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ada perkataan yang lain. Perkataan Al-Kalbi rahimahullah ta'ala. Kata beliau tentang taubat. Ya. Kata beliau rahimahullah. At-taubatun nasuh. Taubat nasuh itu adalah an yastaghfira bil lisani wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badani. Yang dimaksud dengan taubat nasuh itu adalah seorang memohon ampun kepada Allah dengan lisannya. Karena memang istighfar itu dengan lisan. Kemudian yang kedua, an yandama bil qalbi. Dia tidak hanya beristighfar mohon ampun dengan lisannya, tetapi taubatun nasuh itu adalah penyesalan dalam hati. Dia menyesali perbuatannya yang telah dia lakukan. Yang ketiga, wa yumsika bil badan. Yang ketiga adalah dia menahan dirinya dengan anggota badannya dari berbuat dosa itu atau kembali kepada dosa tersebut. Ini makna taubat nasuh oleh Al-Imam Al-Kalbi rahimahullah, yaitu ucapan istighfar dengan lisan, penyesalan dengan hati, dan menahan anggota badan ini dari mengulangi dosa tersebut. Itu definisi-definisi tentang taubat nasuh oleh para ulama kaum muslimin. Ya, dan ini semua maknanya yakni kurang lebih tidak jauh berbeda. Intinya seorang bertobat, berhenti dari dosanya, dan dia berupaya untuk tidak kembali kepada dosa tersebut dengan penyesalan yang ada dalam dirinya. Kemudian ayat yang kedua sudah saya bacakan tadi, makna firman Allah, yaitu untuk memerintahkan kepada kaum mukminin agar bertobat kepada Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian memperoleh kemenangan, agar kalian beruntung. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang firman Allah ini, ay if'alu ma amarakum bihi, yakni laksanakanlah, berbuatlah apa yang kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Fa innal falaha kullal falah fi fi'li ma amara Allah bihi wa rasuluh wa tark ma nahallahu anhu wa rasuluh. Karena kemenangan yang hakiki dari sebuah kemenangan adalah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil tentang diperintahkannya taubat dari Al-Quranul Karim. Kemudian kita ingin mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk bertobat. Di antaranya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallahi wastaghfiruh, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan aku mohon ampun kepadanya fi kulli yaumin mi'ata marrah, pada setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis sahih. Kemudian dalam riwayat atau hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi
Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga Imam Muslim. Maka dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosanya, dimaafkan dosa-dosa kesalahannya yang terdahulu dan yang kemudian. Meskipun demikian, beliau terus menerus setiap hari beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari 70 kali atau lebih dari 100 kali. Nah, ini pelajaran dan pendidikan dari Nabi SAW kepada kita. Dan menunjukkan betapa beliau sebagai seorang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah alangkah agungnya, alangkah banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan karena beliau mengetahui bahwa kesyukurannya itu dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, itu tidak sebanding. Makanya beliau merasa salah, merasa kurang. Oleh karena itu beliau selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Nabi SAW berbuat dosa, tidak. Hasya wa kalla. Nabi SAW adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya beliau ketika sholat di malam hari sampai kaki beliau, telapak kakinya bengkak, terpecah-pecah. Itu beliau ditanya oleh Ummul Mukminin, oleh kekasih beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Yani lima fa'alta ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan hal ini?" "Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan kemudian. Jadi mengapa engkau lakukan hal ini? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura." Yani aku ini ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau merasa dan nikmat-nikmat yang demikian banyak yang Allah berikan pada beliau, Allah jadikan beliau sebagai Rasul yang terakhir. Ya. Allah turunkan kepada beliau kitab yang termulia, Al-Quranul Karim. Allah anugerahkan kepada beliau syariat yang mudah bagi umatnya. Ya. Allah jadikan beliau orang pertama yang membuka pintu yang diizinkan masuk ke surga sebelum nabi-nabi yang lainnya. Demikian pula umatnya Allah jadikan umat yang pertama. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita dari umat beliau. Di akhirat kelak diizinkan masuk surga adalah umat beliau pertama kali. Padahal sebelum umat beliau sudah ada umat-umat sebelumnya yang mereka beriman kepada para rasul mereka. Tapi mereka kemudian masuk surga. Nah, nikmat-nikmat yang demikian agungnya yang tidak mungkin disebutkan, beliau itu selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan merasa diri beliau dalam mensyukuri nikmat Allah ini tidak ada apa-apanya, sangat kurang. Sehingga beliau merasa bersalah. Maka beliau terus melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat di malam hari sampai kakinya bengkak, telapak kakinya terpecah-pecah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat untuk tahu akan diri kita. Kenalilah diri kita, siapa kita ini jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau demikian gigihnya
kesungguhannya di dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran penting bagi kita untuk kita selalu dan terus beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, taubat adalah ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Taubat adalah ibadah. Makanya taubat itu ada syarat-syaratnya. Agar taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan seorang hamba harus mengetahui bahwa setiap orang itu ada dosa. Pasti berbuat kesalahan. Pasti berbuat dosa. Dan ini telah diungkapkan oleh lisan as-sadiqil masduq sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan oleh lisan Rasulullah sallam. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti berbuat banyak kesalahan. Kullu bani khata'. Khata' itu sighah, bentuk kata yang menunjukkan banyaknya berbuat kesalahan. Itu kata khata', itu artinya. Khata'. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat. Tawwab. Itu artinya banyak bertobat. Ya, sama dengan khata'. Khata' banyak berdosa, banyak bersalah. Maka dia harus banyak bertobat. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan merasa diri suci. Ya. Merasa paling benar, tak ada salahnya, tak ada kelirunya. Masya Allah maksum. Ya, naudzubillah. Ini adalah sebuah ungkapan keangkuhan. Kalau seorang merasa dirinya Masya Allah bersih, tak ada dosanya, ya, ini adalah sebuah keangkuhan, sebuah tazkiyatun nafs. Seorang mensuci-sucikan dirinya, dan ini tidak benar. Ya. Maka dari itu, kalau seorang merasa bahwa dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, maka ini akan mendorong seseorang untuk apa? Untuk selalu bertobat, selalu beristighfar. Ya. Nah, karena taubat itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, makanya para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab tentang taubat. Beliau menyebutkan 3 syarat taubat. Kalau itu dosa antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa itu antara seorang hamba dengan manusia lainnya, dan sesama hamba, maka syaratnya menjadi 4. Ada tambahan syarat. Kemudian yang ingin saya uraikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu apa yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang syarat-syarat taubat. Ketika beliau menjelaskan Al-Arba'in An-Nawawi, menjelaskan Riyadhus Shalihin secara ringkas, beliau menyebutkan setelah melihat dan mencermati syarat-syarat taubat itu, maka syarat taubat ada 5. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu lillahi ta'ala fit taubati. Seorang harus mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah ketika dia bertaubat.
bihaitsu qasduhu minat taubati wajh Allah azza wa jal. Yang mana taubatnya, tujuan taubatnya ketika dia bertaubat, dia hanya menghendaki wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlis lillah dalam taubatnya. Jadi bukan karena selainnya. Dan orang yang ikhlas dalam bertobat pada Allah Ta'ala, tentu yang dia inginkan adalah agar dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mereka beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Dan sikap berlaku lurus. Ya. Dan agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan itulah ajaran-ajaran agama yang benar. Jadi keikhlasan adalah syarat pertama taubat seorang hamba. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Yaitu harus menyesali perbuatannya. Perbuatan dosa maksiat yang dilakukannya harus menyesali. Seorang berbuat zina, minum minuman keras, ya, kemudian dia ingin bertobat, dia ikhlas bertobat, maka dia harus menyesali perbuatannya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Kalbi rahimahullah dalam definisi taubat nasuh, penyesalan dalam hati. Ya, dengan hatinya. Betul-betul menyesal. Penyesalan dalam hati itu bisa berpengaruh pada fisik. Contohnya apa? Keluarnya air mata. Berlinangnya air mata. Karena menangis. Karena penyesalan itu. Jadi syarat yang kedua adalah an-nadam. Menyesali perbuatan dosanya. Ya. Karena penyesalan ini menunjukkan atau sebagai bukti akan kebenaran taubatnya. Kalau seorang tidak menyesali perbuatannya, maka itu taubat yang tidak benar, diragukan kejujuran taubatnya. Ya, makanya sebagian salaf mengatakan at-taubatu an-nadam. Yang namanya taubat itu adalah penyesalan. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan salafus saleh. Tentang taubat. Taubat itu ada an-nadam. Penyesalan. Kemudian yang ketiga, syarat bertobat yang ketiga itu an yuqli'a 'anidz dzambi alladzi huwa fih. Yaitu seorang menanggalkan perbuatan dosa dari dirinya. Artinya dia betul-betul meninggalkan dosa itu. Dia meninggalkan. Karena yang namanya tobat dia berhenti dari dosa itu. Ya. Berhenti dari dosa tersebut. Dengan anggota badannya. Makanya ada perbedaan antara istighfar dengan taubah. Istighfar itu mohon ampun dan lisan. Makanya kita selalu mengucapkan astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Karena istighfar itu dengan lisan. Adapun taubat itu dengan anggota badan. Berhenti dari dosa itu nama taubat. Ya. Jadi al-istighfar bil lisan wa taubatu bil arkan. Istighfar itu dengan lisan, dan taubat itu diwujudkan dengan anggota badan. Dan berhenti dari dosa
yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ini syarat yang ketiga. Meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang keempat, al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal. Yang keempat dari syarat taubat adalah al-azm. Al-azm itu tekad bulat, kemauan keras. Itu azm namanya. Al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal. Yaitu tekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa itu di masa yang akan datang. Ada permasalahan pada poin ini. Ada masalah. Misalnya begini. Ada seorang bertobat. Betul-betul dia sudah bertekad meninggalkan dosanya. Dan itu berjalan. Sampai misalnya 3 tahun, 4 tahun dia berhenti dari dosanya. Subhanallah, suatu saat. Pada tahun yang ke-5. Syaitan itu datang lagi kepada dia. Ya. Kemudian merayu lagi. Ya. Sampai dia terjerumus dalam dosa yang sama. Jadi meninggalkan minuman keras selama misalnya 5 tahun. Subhanallah, suatu saat 5 tahun kemudian syaitan datang lagi, membisiki, membujuki dia untuk dia atau merayu dia kembali kepada minuman keras. Dan betul dia minum. Pertanyaannya, ini yang jadi masalah di sini. Apakah dosa taubat yang pertama tadi itu, ya, taubat yang pertama itu tetap diterima oleh Allah Ta'ala? Artinya begini, bahwa dosa yang baru dia lakukan setelah 5 tahun itu dihitung catatan baru, ataukah yang dulu itu digabung dengan yang sekarang dilakukan? Itu inti permasalahan di situ. Para ulama membahas masalah ini. Seorang yang sudah bertobat, betul-betul bertobat, kemudian suatu saat dia kembali ke dosa itu. Apakah dosa yang dulu itu dicatat lagi, ataukah yang itu ya sudah, ini catatan baru? Yang kuat di antara pendapat para ulama adalah dosa yang kedua itu catatan baru bagi hamba itu. Adapun yang sudah taubat yang dulu itu sudah terkabul, ya. Tercatat sebagai taubat. Kalau dia mengulangi, maka itu ada catatan yang baru. Ini pendapat yang kuat, ya. Walaupun ada pendapat yang lain, tapi saya melihat dalam mencermati perbedaan para ulama dalam masalah ini, yaitu yang kuat adalah bahwa dosa minuman keras yang diulangi lagi, ya, setelah sekian tahun dia berhenti, itu dihitung dalam catatan yang baru. Adapun yang sudah diterima oleh Allah, sudah terhapus. Baik. Jadi ini syarat yang keempat, bahwa dia bertekad untuk tidak kembali kepada kepada dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, antakuna at-taubatu fi zamanin tuqbalu minhu at-taubatu. Bahwa saat dia bertobat itu harus pada waktunya. Karena tobat itu ada waktunya. Ya, ada batasannya. Tobat itu. Nah, di sini ada 2 hal. Karena tobat itu ada waktunya, maka ada 2 kategori. Dilihat dari pribadi perorangan yang berdosa dan dilihat secara umum. Kalau pribadi yang berdosa itu, waktu tobat itu sampai sebelum ruhnya di kerongkongan. Adapun kalau ruh seorang yang berbuat dosa sudah sampai di kerongkongan sakaratul maut, maka tobatnya tidak diterima.
Kalau ada orang seminggu sebelum mati, dia bertobat. Diterima tak kira-kira tobatnya? Diterima. Diterima. Karena apa? Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam, di antara oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Hasan, hadis yang Hasan derajatnya, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama lam yugharghir. Apa itu gharghoroh? Kalau gharghoroh yugharghiru, itu artinya bulughur ruh ilal hulqum. Gharghoroh itu sampainya ruh di kerongkongan. Itu gharghoroh namanya. Jadi Allah menerima tobat seorang hamba selama dia itu belum gharghoroh. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Jadi ini kaitan dengan syarat bertobat. Selama seorang bertobat pada Allah Ta'ala sebelum ruhnya sampai di kerongkongan, insya Allah, selama dia betul-betul menyesali perbuatannya, ikhlas karena Allah dan seterusnya, maka insya Allah diterima tobatnya. Ini secara pribadi. Sekarang secara umum. Taubat secara umum itu waktunya adalah selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Jadi sekarang ini masih bisa bertobat tidak? Sekarang ini bisa. Karena apa? Matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara yang pertama yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, amanan nasu kulluhum ajma'un, maka semua manusia akan beriman. Ketika bangun pagi lihat matahari dari sebelah barat, ya, semua pada beriman. Ya. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yauma idzin, namun pada hari itu beliau membacakan surat Al-An'am ayat 158. La yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang tidak akan bermanfaat bagi diri orang itu malam takun amanat min qablu, karena dia tidak beriman sebelumnya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Au kasabat fi imaniha khairan, jadi dia tidak pernah berbuat baik ya ketika dia beriman. Jadi intinya bahwa pintu taubat terbuka itu selama masih terbuka, pintu taubat masih terbuka selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang lain. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadallahi bustani limusi'il laili
an yatuba bin nahar wa li musii'in nahari an yatuba bil laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadallah, dua tangan Allah, bustani, senantiasa terbentang, ya, atau terulur. Dua tangan Allah senantiasa terulur, limusi'il lail, untuk orang yang berbuat dosa di malam hari, an yatuba bin nahar, agar dia bertobat di siang hari. Walimusi'in nahar, dan dua tangan Allah terulur untuk pelaku dosa di siang hari, an yatuba bil lail, agar dia bertobat di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Tidak hadisnya jelas. Ini hadis yang bersifat umum tentang taubat bagi manusia pada umumnya. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, maka taubat mereka masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Hadisnya hadis sahih. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu, tidak terputus hijrah itu hingga terputusnya taubat. Jadi hijrah itu terus berjalan sampai sudah ditutup taubat, baru hijrah itu terhenti. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi ini semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang masa taubat itu. Di antara syarat-syarat taubat itu harus bertobat pada waktunya. Kalau sudah berlalu waktunya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Bagi perorangan itu, waktu tobatnya terbatas sampai ruhnya di kerongkongan. Kalau ruhnya sudah sampai di kerongkongan, maka tidak ada kesempatan, maka tobatnya tidak diterima. Para ulama berkata, mengapa tobat orang yang bertobat ketika dia dalam keadaan sakaratul maut tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Jawabannya adalah karena taubat itu taubat yang terpaksa, bukan karena kesadaran. Karena sudah tidak ada jalan lagi, ya. Sebagaimana taubatnya Firaun. Taubatnya Firaun itu ketika sudah jelas dia bakal tenggelam, ya. Kemudian dia mengatakan, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Apa kata Allah Ta'ala? Al-an waqad asaita qablu. Apakah sekarang kau bertobat? Dan sebelumnya engkau telah bermaksiat pada Allah, telah durhaka pada Allah Ta'ala. Nah, jadi taubat yang dilakukan oleh seorang hamba di saat sakaratul maut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena taubat itu taubat yang disebabkan keterpaksaan, bukan dari kesadaran, ya, dari seorang hamba. Baik. Ada beberapa adab-adab dalam bertobat yang disebut oleh para ulama. Ya, yang pertama,
Di antaranya disebut oleh para ulama al-musara'ah. Segera di dalam bertobat. Yang kedua, taubat adalah kewajiban setiap orang mukmin muslim dalam kehidupannya. Yang ketiga, seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena ini salah satu pintu syaitan yang betul-betul diinginkan oleh syaitan. Bagaimana seorang hamba yang berdosa itu supaya putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau seorang putus asa dari rahmat Allah, dia itu berarti bisa kafir. Makanya seorang mukmin, seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya dia selalu bertobat, setiap kali berbuat dosa, setiap kali dia istighfar dan bertobat. Karena syaitan akan datang kepada seorang ketika orang itu berbuat dosa berulang-ulang, nanti didatangi oleh syaitan. Kata syaitan itu, Allah tidak bakal ampuni dosa kau. Ya. Kamu sudah berdosa berulang-ulang, tidak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang itu putus asa. Makanya para ulama menyebutkan di antara pembicaraan mereka dalam masalah berkaitan dengan taubat, ya, bahwa seorang hamba mahmakan bagaimanapun dia berbuat dosa berulang-ulang, maka selalulah dan teruslah mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan berhenti bertobat. Kemudian yang berikutnya bahwa di antara adab-adab dalam bertobat adalah, yaitu hendaknya seorang yang telah bertobat pada Allah Ta'ala itu tidak boleh dicela. Lah kadang-kadang kita kan begitu. Ada orang yang sudah bertobat, ya dari misalnya narkoba, kadang-kadang diumumkan depan orang, ini loh, ini mantan narkoba. Padahal sudah bertobat, sudah mantan, walaupun ngomong mantan, sakit hatinya orang yang digitukan. Ya, maka tidak benar. Kita justru menunjukkan kegembiraan kita pada orang. Alhamdulillah, wallahi taufik dari Allah Ta'ala, ya seorang bisa bertobat. Jadi berikan dorongan, ya. Walaupun kata itu kata mantan, ya, tapi itu sebetulnya ada hal yang negatif di situ. Ini loh, mantan narkobis. Itu kan mempermalukan orang yang ada di sekelilingnya, yang tidak tahu tentang dia. Nah ini hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Seorang harus mendukung, mendorong orang bertobat itu. Dan menolong saudaranya yang bertobat. Jangan malah membuat orang itu down. Orang merasa tercela. Ya, tidak. Harus diangkat, disambut dengan baik. Kemudian yang di antara adab-adab doa itu tobat, yang dianjurkan adalah luzumut taubah. Supaya seorang selalu kalau bertobat istiqomah dalam taubat. Ya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau seorang terjerumus dalam dosa, ya, dia tetap terus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwa kita dianjurkan, ini sudah saya singgung tadi, yaitu al-aun alal mudhnibit taib. Kita menolong orang yang bertobat. Orang berbuat dosa, udah bertobat, kita tolong. Ya. Kemudian istiqomah di dalam taubat. Ini semua adalah di antara disebutkan para ulama. Ya, masih banyak sebetulnya, tapi itu yang disebut para ulama tentang hal-hal berkaitan dengan taubat. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita taubat dan nasuh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanahu. Dan saya tutup dengan doa, di antara doa yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam majelis-majelis beliau, apalagi kita berada di sore hari di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah menerima doa kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna
Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.